Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yanur Fandiani, NIM 2022210144. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Dalam bab 6, undang-undang tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan, pemerintah daerah dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekhususan, serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dalam kondisiran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Perkembangan lebih lanjut dalam bidang administrasi pembangunan ditunjukkan oleh Rondinelli 1983 ayat 116 sampai 48 bahwa pendekatan tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mengundang banyak kritik karena tidak efektif. Seiring dengan berkembangnya orientasi pemerataan pembangunan, maka ia mengungkapkan perlunya pendekatan adaptif dalam administrasi pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah memahami makna masyarakat. Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, maka pembahasan sebaiknya terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada pembahasan tentang dua hal, yakni apa yang dimaksud dengan masyarakat dan bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Pembatasan pada lingkungan spasial yang terendah tersebut masih menyisakan persoalan jika unit analisis partisipasi masyarakat berada pada tingkatan pemerintahan daerah seperti kota atau kabupaten. Pada kenyataannya, masyarakat juga dikelompokkan pada berbagai tingkatan administrasi yang memiliki konsekuensi batas-batas teritorial tempat masyarakat tersebut secara bersama-sama menjalankan partisipasi dalam pemerintahan daerah. Pendekatan kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasi dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai effective community.
Masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah, tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang memengaruhi identitas dan loyalitasnya. Yang selanjutnya adalah rentang pengertian partisipasi. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif atau maupun spontan. Partisipasi transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi mengandung konotasi positif. Begitu pula sebaliknya. Jika kegiatan berpartisipasi ditujukan pada tujuan yang tidak sesuai dengan etika, maka ia disebut sebagai tak bermoral. Akhirnya partisipasi juga bisa dibedakan apakah ia bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya ia diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Menurut Brian N. White 1988 ayat 270-2, semula partisipasi hanya didefinisikan sebagai politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam pengertian ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebutkan sumber daya yang langka. Kemudian ada derajat partisipasi masyarakat. Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat dilepaskan dari 8 tingkatan partisipasi yang diajukan oleh Einstein sebagaimana dijelaskan oleh Browns. Pada tangga terbawah terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Tangga yang tertinggi terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Dengan memahami keberadaan ruang publik tersebut dalam pemerintahan daerah, maka modifikasi terhadap tipologi Einstein diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perlu dibedakan dengan lebih seksama antara partisipasi dengan kendali. Kedua, beragam bentuk pemberdayaan dapat dipertimbangkan dalam bahagia atas
tangga partisipasi di atas. Ketiga, yang lebih penting lagi adalah tingkat-tingkat di dalam tangga tersebut seharusnya tidak dihitung sebagai sama jaraknya antar tingkatan. Jenjang dan anak tangga pemberdayaan tersebut tidak mesti harus diperlakukan sebagai cara preskriptif dalam meningkatkan derajat pemberdayaan publik. Ia juga tidak perlu diperlakukan sebagai cara bertahap yang harus dilampaui satu persatu untuk mencapai anak tangga tertinggi. Interdependent control atau interdependent control. Mengharapkan masyarakat secara otomatis berpartisipasi ternyata sulit karena partisipasi publik memang tidak secara ilmiah datang dengan sendirinya dalam urusan pemerintahan, dalam Graham dan Phillips. Sementara itu, mengharapkan birokrasi pemerintah daerah secara sukarela meningkatkan partisipasi publik juga tidak mungkin, karena pada hakikatnya ada perbedaan besar antara birokrasi dan partisipasi. Penentuan secara serampangan pilihan prosedur dan sifat partisipasi jelas menentukan makna dan derajat partisipasi itu sendiri bagi publik. Jika penentuan itu tidak diatur secara jelas dalam kebijakan pemerintahan daerah, maka akibatnya akan memungkinkan tidak terselenggarakannya partisipasi publik. Paradoks lain yang dapat menyebabkan terhalangnya partisipasi terjadi dengan sendirinya adalah paradoks antara karakteristik partisipasi dengan birokrasi. Partisipasi menuntut syarat adanya keterbukaan, fleksibilitas, responsivitas. Sementara di sisi lain, birokrasi tradisional dibangun di atas landasan hierarki dengan otoritas yang mengalir dari atas ke bawah. Adanya kerahasiaan, otonomi profesional, dan perencanaan rasional yang lebih menghargai informasi teknis dan ilmiah ketimbang pengetahuan populasi yang dimiliki oleh publik. Mengkaji tentang pemerintahan daerah seyogyanya dimulai dari pemahaman istimewa atas aspek esensialnya, yakni partisipasi masyarakat. Jika seseorang hendak menekuni partisipasi masyarakat, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diketahui sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan di atas. Pertama, pemahaman atas makna masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah. Kedua, penguasaan atas rentang pengertian partisipasi sehingga dapat memilah dengan baik perkembangan pengertian partisipasi serta beragam bentuknya dalam praktik pemerintahan daerah. Ketiga, pemahaman yang baik atas derajat partisipasi masyarakat yang menunjukkan tingkatan praktik partisipasi yang berlangsung dalam proses pemerintahan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.